Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita. Pertama Raja-Raja 3 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua bagian, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Cinta dan pengorbanan. Di dalam hidup ini, pernahkah saudara mencintai seseorang, tetapi saudara tidak melakukan apa-apa untuk orang yang saudara cintai atau saudara kasihi? Kemungkinan saudara, itu adalah cinta yang palsu. Cinta bukan cinta sejati, tapi cinta karena harta, cinta karena jabatan, atau cinta karena nafsu. Ayat yang kita baca tadi, kalau kita membaca secara lengkap cerita itu, maka kita akan melihat hikmat yang luar biasa dari Salomo. Salomo adalah raja Israel yang besar. Salomo adalah raja Israel yang sangat berhikmat. Satu kali, dua orang perempuan sundal datang kepada dia. Mereka bertengkar hebat tentang seorang anak. Mereka masing-masing mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka. Yang satu mengatakan bahwa mereka tinggal bersama dan malam harinya anak dari perempuan yang satu meninggal karena terkena dari tubuhnya, ditidurinya. Lalu ketika perempuan yang satu tertidur, perempuan yang anaknya mati itu mengambil anak itu lalu menjadikan sebagai anaknya. Lalu ketika perempuan yang satunya melihat anak itu, dia baru sadar bahwa anak itu sebenarnya adalah anaknya, bukan anak yang mati. Salomo kemudian berkata, "Ambilkan aku pedang," seperti ayat kita tadi. Kemudian Salomo berkata, "Penggalah anak itu menjadi dua bagian. Berikan setengah kepada yang seorang, setengah lagi kepada yang satu." Ibu yang satu mengatakan, "Iya, penggalah anak itu, biar tidak ada dari kami berdua yang memiliki anak itu." Tapi ibu yang kedua mengatakan, "Jangan penggal anak itu. Berikan saja kepada dia." Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini, ibu yang kedua ini tentu mengandung risiko. Karena dia bisa saja dicambuk, dipenjarakan, atau bahkan dihukum mati karena dianggap berbohong kepada raja. Tetapi saudara, ibu ini tidak peduli. Mungkin dalam hati dia berkata, "Berikan saja pada dia anak itu. Biarkan malam-malam aku lalui tanpa menyusui anakku. Bawa penderitaan itu kepadaku. Bawa kesakitan itu kepadaku. Bawa cambuk dan penjara itu kepadaku. Bahkan bawa kematian itu kepadaku. Asal anak yang aku cintai, anak yang aku kasihi, tetap hidup." Saudara-saudara, kita biasanya membaca cerita ini sampai bagian ini saja. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ini adalah tipologi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah Allah dan dia berada pada zona nyaman. Tetapi ketika dia ingin menebus dosa-dosa kita, dosa saya dan dosa saudara, dia rela turun dari zona nyaman menjadi manusia. Dia rela mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Ketika dia akan naik ke atas kayu salib, dia dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Pengadilan-pengadilan yang tidak adil. Dengan menghadirkan saksi-saksi dusta dan tuduhan-tuduhan palsu. Menghadirkan fitnah kepada dia. Dia ditampar, dia diludahi, dia dicambuk, dia dihukum. Bahkan sampai pada akhirnya dia harus naik ke atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Dalam semua penderitaannya itu, tidak ada kata yang keluar dari mulut. Tidak ada makian yang keluar dari mulutnya. Seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada kata-kata, tidak ada makian yang keluar dari mulutnya. Dia hanya diam dan mengikuti semua itu. Padahal saudara, sebenarnya mungkin dalam hati Yesus berkata, "Bawa fitnah itu kepadaku. Bawa kesakitan itu kepadaku. Bawa cambuk itu kepadaku. Bawa kengerian salib. Bawa penderitaan dan kematian. Bahkan
bawa murka Allah itu kepadaku. Asal orang-orang yang aku kasihi tetap hidup. Saudara-saudara, itulah true love. Cinta sejati dari Allah kita, Tuhan kita. Cinta yang penuh dengan pengorbanan dan resiko. Saudara-saudara, tentang cinta ini, seorang penyair Kristen Koptik, Khalil Gibran, mengatakan, apabila cinta berbicara kepadamu, dengarlah. Walau kata-katanya dapat membuyarkan impianmu, bagai angin utara memporak-porandakan pertemanan. Apabila cinta memanggilmu, ikutlah, walau jalannya terjal berliku-liku. Dan bila sayap cinta terkembang, pasrah dan menyerahlah, walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu siap melukai. Saudara-saudara, itulah cinta sejati, kasih sejati yang Tuhan kita tunjukkan. Kasih dan cinta yang penuh pengorbanan. Karena dalam dunia ini tidak ada cinta dan kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela mati demi sahabat-sahabatnya. Cinta yang sejati dari Yesus Kristus. Kasih yang sejati dari Tuhan kita. Maka itu saudara, sudah seharusnya kita juga membalas cinta kasih. Jangan lagi kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk aku. Tetapi mulai saat ini, pagi ini, mulailah kita berkata pada diri kita, bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, pagi ini, dengan cinta yang sama, biarlah kita juga melayani Tuhan. Menjadi pelayan-pelayannya dengan cinta yang sejati seperti yang Dia berikan. Layanilah Tuhan apapun resikonya. Layanilah Tuhan apapun pengorbanannya. Karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan cinta yang sejati kepada kita dengan pengorbanan dan resiko yang begitu besar. Cinta dan pengorbanan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kisah tentang Raja Salomo yang memutuskan perkara dua perempuan yang datang dengan berebut seorang anak. Biarlah pagi ini kami juga belajar dan menyadari bahwa sebenarnya ini adalah tipologi dari pengorbanan Yesus Kristus. Biarlah kengerian itu dialami. Biarlah salib itu dialami. Asal kami, orang-orang percaya, tetap hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.